Firman-Mu adalah firman kekuatan bagi kami saat ini. Kami tidak perlu khawatir cemas dengan apapun juga, sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Kita tahu bersama bahwa awal tahun ini banyak peristiwa yang mengejutkan dalam kehidupan kita. Belum selesai proses pencarian kotak hitam, evakuasi, dan serpihan-serpihan Sriwijaya Air SJ182. Gempa bumi terjadi di Sulawesi Barat yang mengakibatkan orang meninggal dunia, puluhan orang di sana. Dan berbondong-bondong bantuan sosial ke tempat itu dan memberikan penguatan kemanusiaan kepada mereka sekalian. Saudara-saudara sekalian, situasi dan kondisi di dunia ini tidak menjamin dengan satu keamanan apapun. Satu situasi yang sedang terjadi ini membuat banyak orang menjadi cemas, menjadi khawatir, dan lain-lain sebagainya. Tapi hari ini saya menawarkan sesuatu untuk kita sekalian, bahwa semua situasi dan peristiwa ini mengingatkan kita semua untuk terus kembali kepada yang menciptakan dunia ini. Haleluya. Mari kita terus ada di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita harus memahami tentang tujuan ilahi dalam hidup kita. Itu sudah jelas sekali. Dalam beberapa minggu ini saya menjelaskan tentang esensi dari apa yang harus kita lakukan sebagai gereja misioner untuk mempersiapkan kita pada satu situasi, satu keadaan di mana tidak boleh tidak kita harus menjadi jemaat misioner. Katakan amin. Nanti dalam penjelasan terakhir saya akan membawa kita kepada satu perenungan bahwa kalau kita melakukan hal ini, maka penyertaannya sempurna bagi kita sekalian. Haleluya. Kali ini saya akan memunculkan atau membahas topik tentang ajarlah mereka melakukan hal yang sama. Masih di dalam teks Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita menggali, mengkaji makna yang terpenting dalam kalimat ini. Ya, mungkin kalau kita membacanya di dalam teks sepenggalan kalimat ini dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, yang kemudian di situ disebut sebagian kalimatnya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kalimat yang perlu dijelaskan. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang penting pada kesempatan ini. Haleluya. Dalam teks aslinya dikatakan didas kontes autus terrain pantaosa enete lamen umin.
Ada 3 kata yang penting yang diangkat di sini. Kata yang pertama adalah ajarlah. Yang di dalam teks aslinya disebut didaskontes atau melalui kata dasarnya adalah didaskalos. Didaskalo. Nah, kata didaskalo ini itu juga berarti mengimpartasi dan memperlengkapi dengan pengetahuan. Jadi kata mengajar atau ajarlah, kita semua harus diimpartasikan, diperlengkapi dengan pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, pengertian yang kedua dari ajarlah adalah melipat gandakan atau memultiplikasi ilmu pengetahuan. Itu yang disebut dengan ajar. Jadi kalau ajar itu maksudnya ilmu yang kita sudah dapat itu kita impartasikan kepada mereka, ya, kepada murid, dan kemudian kita lipat gandakan. Kemudian kata yang kedua adalah terein. Kata terein ini memang diterjemahkan di dalam teks tadi adalah melakukan. Melakukan. Tapi kalau kita melihat dalam arti yang diuraikan secara detail, itu berarti adalah melestarikan, mengawasi, dan menjaga keutuhan. Itu yang namanya melakukan. Jadi kita lestarikan. Jadi lakukan artinya melestarikan, kita menjaga dan kemudian menjaga secara utuh dari ajaran yang diajarkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mau diajarkan, apa yang mau dilestarikan? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini jawabannya. Jadi segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu itu adalah apa? Amanat agung. Jadi mari kita impartasikan, mari kita lipat gandakan, mari kita melestarikan amanat agung. Itu harus secara terus menerus, ya. Nah, jadi amanat agung itu sebenarnya kalau di dalam teks Matius pasal 19, pasal 28 ayat 19, 20, mungkin kita sudah hafal secara baik. Tapi sesungguhnya dalam amanat agung ini mengandung 3 hal penting yang harus kita ingat, yang harus kita ulang-ulang di dalam menjalankan misi ilahi. Apa itu? Yang pertama, menjangkau mereka atau menjangkau mereka dari semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum untuk menjadikan murid. Ini pemuridan. Kita menjangkau untuk masuk di dalam program pemuridan. Itu pesan yang pertama dalam amanat agung. Dan kemudian pesan yang kedua adalah, ini sudah dijelaskan di masa yang lampau. Yang kedua adalah kita harus membawa mereka masuk ke dalam dimensi ilahi. Dimensi ilahi itu dalam bentuk bagaimana? Masukkan mereka di dalam kemuliaan Bapa Surgawi. Harus sampai ke tempat itu. Dan kemudian yang kedua, masukkan mereka di dalam keselamatan agung yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan kemudian masukkan mereka di dalam dimensi Roh Kudus. Jadi 3 hal yang penting ini di dalam poin yang kedua dari amanat agung itu, ya, kita membawa masuk ke dalam kemuliaan Bapa, anaknya, yaitu Yesus Kristus yang sudah melaksanakan keselamatan agung. Dan kemudian kita terus dibawa pada dimensi Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan
memimpin kita, akan membawa kita pada jalan-jalan kebenarannya, sehingga kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kemudian yang ketiga dari amanat agung, pesannya atau inti atau isinya adalah kita harus memultiplikasi atau melipat gandakan amanat agung dan melestarikannya. Ini yang kita dapat dari pesan-pesan misioner yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan demikian, kalimat ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, itu mengandung dua hal penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah impartasikan atau transfer, salin kepada murid itu, atau multiplikasikan amanat agung. Saya memiliki tanggung jawab untuk memultiplikasi, impartasi kepada komunitas El-Shaddai Big Family tentang pesan amanat agung. Ini penting, ya. Saya punya tugas dan juga untuk memultiplikasi amanat agung. Saudara-saudara sekalian mempunyai tugas untuk melakukan hal yang sama. Katakan amin. Haleluya. Tidak boleh tidak. Kita harus mengejar ini. Karena kalau kita belajar kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul, di situ Yesus pernah ada di dunia ini dan menyampaikan, melakukan hal yang sama juga. Kita lihat ya. Yesus mengimpartasikan amanat agung kepada 12 murid. Ya. Kemudian 12 murid memultiplikasi amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada 120 murid. Ya. Kemudian 120 murid mengimpartasikan atau memultiplikasi amanat agung kepada orang banyak. Sehingga sasarannya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini penggenapan dari amanat agung. Bahwa amanat agung itu tidak hanya berhenti di sekeliling kita, di keluarga kita, di komunitas kita. Terus bergerak sampai ke kota ini, sampai kepada suku-suku, sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada bagian-bagian dimanapun kita bisa jangkau dengan multimedia dan lain sebagainya. Ini yang dibilang impartasikan. Itu di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita melihat pergerakan-pergerakan amanat agung itu sampai kemudian dituntaskan pada Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan kepada seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Saya melihat begini, saudara sekalian. Gereja pra-corona. Gereja pra-corona, sebelum corona, sudah mulai terbawa pada zona nyaman. Ya. Menata gereja masing-masing di dalam tradisi kebiasaan, sudah puas di dalam. Ya. Ini gereja pra-corona, sehingga tidak bisa lagi melihat secara tajam untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Tapi setelah ini luar biasa. Tuhan memakai gereja multimedia
bergerak di mana-mana sampai Injil Kerajaan Allah, sampai di tirai besi, di tirai bambu, dimanapun juga, di mana-mana orang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di komunitas El Shaddai sendiri, pra corona ini, tidak ada ini live streaming Facebook El Shaddai Big Family. Sekarang ini sedang live streaming. Ya. Juga di TV Agape Vision kita tidak ada itu. Kenapa? Sepertinya sudah mulai ada di zona nyaman, ya. Tapi situasi ini membawa kita untuk menjangkau bukan cuma komunitas kita, tetapi suku, bangsa, dan bahasa di mana-mana tersebar Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Ini yang kita renungkan. Dan 2 minggu yang akan datang, kita akan belajar khusus tentang kalimat aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saya tahan dulu ini. Ya. Bagaimana kita mendapat penyertaan Tuhan? Nanti lihat 2 minggu ke depan. Ya. Tapi kita akan selesaikan dulu materi ini, saudara-saudara sekalian. Ini penting. Juga kalau saya membaca di dalam Kisah pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ ada Rasul Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen, tapi dia sudah bertobat, dia juga melakukan impartasi amanat agung dan multiplikasi pemuridan sampai di kota Efesus. Nah, saya akan membacakannya ini, ya. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan tentang ini karena saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita perhatikan bersama-sama ya dalam pembacaan ini. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya Paulus di Efesus. Demikian bunyinya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, maka mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi ini yang saya tekankan. Paulus sendiri, kemudian murid yang dia muridkan adalah 12 orang. Saya baca sekali lagi ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya itu, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus 10. Hal ini dilakukannya
2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sudah jelas. Saya tidak mau menjelaskannya lagi. Pembacaan ini sudah jelas. Ada beberapa topik yang penting. Jadi mulai dari Paulus seorang diri, 12 muridnya diajar di ruang kuliah Tiranus. Hasilnya adalah seluruh Asia mendengarkan Injil. Haleluya. Ini yang terjadi, impartasi dan multiplikasi amanat agung. Ingat baik-baik, kita punya tugas untuk hal ini. Kemudian, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Poin yang kedua adalah kita harus melestarikan, mengawasi dan menjaga keutuhan amanat agung. Jadi kita lestarikan, ya, kita menjaga keutuhannya. Jangan sampai ajaran ini, amanat agung ini timbul tenggelam di dalam gereja Tuhan. Saya tidak berharap bahwa amanat agung yang didengung-dengungkan oleh komunitas El Shaddai Big Family sebagai jemaat misioner hanya tahun-tahun ini saja. Di tahun 2021 semangat, 2022 semangat, 2023. Nanti tahun berikutnya hilang lagi ajaran ini. Mari kita lestarikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sampai kepada generasi kita yang akan datang. Katakan amin. Saya terkesima dengan merayakan 70 tahun berdirinya GPDI El Shaddai Big Family Tentena. Dengan satu situasi di masa yang lampau. Dalam setiap wawancara-wawancara dengan orang-orang tua, mereka punya bahasa yang sama. Dulu kami disembuhkan secara mujizat luar biasa. Ya, orang-orang melihat satu keadaan mujizat yang luar biasa. Ya, dan kemudian dengan semangat berapi-api, bermisi, pergi ke desa-desa. Sampai ke sana juga mereka mendapatkan anugerah yang luar biasa. Sehingga semua komunitas-komunitas dimanapun tercipta di sana ada mujizat, ada kuasa yang luar biasa. Satu hal yang saya nangkap pada masa Permesta dan GPST. Orang-orang, ya, komunitas yang mungkin masih ada WNA atau gimana, itu terancam di gereja ini. Waktu itu masih ibadah di depan rumahnya Ci Eva, di samping rumah dari keluarga Kapito. Ya, itu gereja mula-mula di situ. Dan mereka mulai sangat ketakutan, cemas. Bagaimana ini, mau pulang dengan apa? Kita sudah tidak bisa tenang di sini. Satu kesimpulan diambil. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berdoa, berpuasa, bergumul kepada Tuhan. Berdoa berhari-hari. Dinaikkan doa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Orang banyak melihat kobaran api di atas bumbungan gereja. Ya, mereka panik, datang bawa ember dengan isi air dan semua bahan-bahan yang untuk siram. Ada kebakaran di gereja itu. Tapi waktu mereka sampai di situ, tidak ada yang terbakar. Atap tidak terbakar. Semua materialnya di situ tidak terbakar. Itu adalah api Roh Kudus. Kobarkan api Pentakosta. Saya tahu, saya percaya, corona ini kita tidak bisa, ya, semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Tuhan, ya. Tapi mari kita bersatu hati dalam minggu ke depan ini, jadwal ibadahnya lebih banyak doa, mezbah doa di rumah-rumah. Dan ini kesempatan untuk kita mengambil kesempatan penting. Saya menginstruksikan semua komunitas ini, bangun mezbah doa di rumahmu.
maka rumahmu akan turun api Tuhan, api kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita berada pada situasi yang sangat mengejutkan, banyak kejutan-kejutan yang ada di sekeliling kita, menakutkan. Ya, sampai kita, mohon maaf, ada beberapa di antara kita yang kurang kontrol karena cemas, sudah mulai salahkan ABC ini. Saya memaklumi saudara, saya memaklumi. Karena itu adalah secara psikologis itu cemas. Ya, sudah tidak tenang. Ya, barangkali di rumah biasanya cuma dari kamar, duduk di tempat duduk, santai-santai, nonton televisi. Kemudian lagi mau ke dapur mungkin ada. Tapi sekarang karena cemas, kamar mandi, ruang tamu, cuma 3 menit di situ, pergi lagi di dapur. Kemudian sudah begitu, jalan sana sini, ngoceh, tidak ada kontrol pikirannya, itu cemas. Tapi mari saya mau katakan pada hari ini, kembali kepada kasih yang mula-mula. Haleluya, jemaat misioner. Terus kita berdoa untuk semuanya ini, lestarikan, ya. Kita memultiplikasikan dan juga melestarikan, menjaga keutuhan amanat agung. Itu perintah Tuhan yang luar biasa. Juga di dalam Alkitab dikatakan hal yang sama untuk bagaimana kita melestarikan perintah. Nah, saya mengambilkan contoh di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Pembacaan ini panjang, saya tidak mau jelaskan, tapi kita ikuti ayat demi ayat mengenai pembacaan ini. Ini penting bagaimana kita melestarikan perintah Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jangan mengusir
semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jelas di sini kita harus melestarikan perintah Tuhan. Haleluya. Ini juga dipraktekkan oleh seluruh keluarga-keluarga Yahudi dan harus juga menjadi bagian penting dalam hidup kita. Saya tidak membacakan, tapi kalau kita melihat contoh di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, di situ ada contoh penting bagaimana keluarga ini turun-temurun melestarikan dan memultiplikasi perintah Tuhan. Itu dicatat mulai dari oma, seorang oma yang namanya Lois. Ya, oma namanya Lois. Jadi Oma Lois ini turunkan perintah Tuhan kepada anaknya yang bernama Eunike. Dan kemudian dari Eunike juga dia turunkan perintah kepada cucu dari Oma tadi, yaitu anak dari Eunike yang bernama Timotius. Itu disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya. Jadi kalau Yesus sudah memberikan amanat agung ini kepada muridnya, dan kemudian juga murid-murid sudah mengimpartasikan dan memultiplikasi amanat agung kepada 120 murid dan kepada orang banyak dan kepada kita semua, maka kita juga harus memelihara perintah-perintah Tuhan. Mari kita impartasikan dan menjaga kelestarian amanat agung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan akan terus menyertai kita. Jangan takut. Haleluya.